Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikran Habil dari Perguruan Tinggi Politeknik Aceh akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi kasir bengkel yang telah saya buat ini. Nah, pertama kita akan menjumpai menu login. Di dalam menu login terdapat 2 JTEX field dan 1 tombol button. JTEX field pertama untuk menginput ID dan yang kedua untuk password. ID dari aplikasi tersebut 123 dan passwordnya 123. Lalu tekan tombol login. Setelah login berhasil, kita akan masuk ke menu utama, yaitu menu pilih. Di dalam menu pilih tersebut terdapat servis, beli barang, laporan, dan about me. Di dalam menu about me terdapat data diri saya. Kita back, lalu menu servis bertujuan untuk menginput data pengguna yang ingin menservis di tempat kita. Contohnya, setelah itu kita input BL nomor polisinya. Nah, setelah itu kita tinggal pilih mau servis lengkap, servis ringan, ataupun servis berat. Servis lengkap dia langsung keluar harga otomatis. Begitu juga seterusnya. Lalu kita input tanggal masuknya dan tanggal keluarnya. Setelah kita input, data otomatis akan masuk ke tabel di sampingnya. Jika kita klik, lalu kita tekan tombol delete, maka data akan terhapus. Dan jika kita tekan tombol update, servis pertama dari sini servis lengkap, lalu kita ubah ke servis ringan. Nama klien adalah primary key, jadi tidak bisa diganti. Data otomatis terganti. Lalu kita tekan tombol kembali, kita akan balik ke menu pilihan lagi. Lalu masuk ke menu beli barang. Nah, di menu beli barang, untuk menginput data pelanggan yang ingin membeli barang di toko kita. Contohnya, kita input dulu ID-nya, nama pelanggan, jenis barang, contohnya knalpot. Sewaktu kita pilih knalpot, nama barang di sini otomatis akan berubah. Nah, kalau kita pilih oli, di sini juga akan berubah. Kita masukkan jumlah barang. Jumlah barang otomatis akan dikali dengan harga barang. Lalu kita input, data akan masuk ke table yang ada di sampingnya. Fungsi delete, update, dan kembali sama juga seperti di menu servis. Nah, di sini ada menu print. Print ini berfungsi untuk ngeprint struk yang sudah kita beli. Contohnya seperti ini. Setelah itu, jika kita tekan tombol kembali, kita akan masuk lagi ke menu pilihan. Lalu menu laporan. Di dalam menu laporan terdapat 1 button untuk kembali dan 2 menu untuk masuk ke laporan servis ataupun laporan pembelian. Kita masuk ke laporan servis. Laporan servis sama saja seperti di table servis. Yang membedakannya cuman di sini cuma ada tombol kembali, tombol print laporan, dan tombol exit. Tombol kembali untuk kembali ke menu pilihan laporan, dan print laporan untuk mengeprint semua laporan yang sudah diinput, exit untuk keluar dari aplikasi tersebut. Lalu jika kita tekan tombol kembali, dia akan kembali ke menu pilihan laporan. Lalu kita masuk ke laporan pembelian. Nah, di laporan pembelian cuma ada 3 button.
button kembali, button print laporan, dan button exit. Kita buka button print laporan. Contohnya seperti ini. Sekian penjelasan dari aplikasi kasir bengkel yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.